Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali dengan Televisi News yang akan menemani pagi Anda. Bersama saya, Melinda Putri Risyanti, sebagai News Anchor yang akan menemani pagi Anda. Baik, pagi ini di SMA Yadika 3 tengah diadakannya debat pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kepada Sinta, saya persilakan. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi debat pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Yadika 3 untuk meliput berita tersebut. Di belakang saya sudah ada siswa dan siswi yang sudah berkumpul di lapangan untuk menonton debat pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Ingin ikut dalam debat tersebut dilakukan secara bersamaan di rumah fakir yaitu kami bahwa tidak ada bullying yang di lingkungan, karena sikap OSIS itu adalah dalam OSIS ada yang namanya peraturan, dan peraturan itu harus dijalankan secara tegas dan jelas. Itu adalah sebagai konsekuensi atau peraturan yang harus ditaati dalam memasuki OSIS atau organisasi siswa intrasekolah ini, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang kedua, terkait pembulian yang dilakukan oleh OSIS, di mana OSIS sendiri pasti memiliki peraturan yang masing-masing itu ada konsekuensinya. Dan untuk bullying kan merupakan tindakan kekerasan yang memang fatal banget. Jadi OSIS pastinya akan ada konsekuensi yang lebih berat daripada peraturan lainnya untuk kasus bullying yang dilakukan oleh OSIS. Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber saya. Saya Soren Afandi dari kelas 11. Menurut kamu nih, perempuan cocok gak sih jadi seorang pemimpin? Sangat cocok. Kenapa cocok? Karena kita dulu sempat presiden kita kan presiden cewek juga. Jadi menurut saya presiden cewek atau nggak pemimpin cewek itu bisa ngambil hati para cewek-cewek, dan apalagi cewek kan sifatnya feminim. Saya rasa pemimpin cewek sangatlah penting untuk di lingkungan sekitar kita, karena kalau kebanyakan kan kita pemimpin cowok terus kan, dan mungkin ada rasa jenuh, terus ada rasa kayak kalau cowok kan punya sifat kayak bodo amat segala macam. Nah, kalau menurut saya cewek punya sifat yang lebih peduli sama sekitarnya. Baik, terima kasih atas pendapatnya ya. Baik, saat ini saya sudah bersama para paslon-paslon untuk diwawancarai. Nih, setelah kami lihat visi misi dari kalian nih, kan belum ada nih, kita belum lihat nih kesetaraan gendernya. Nah, kami tuh apakah ketika nanti kalian memilih dan pemilihan tugas, ketika kalian terpilih, kalian tuh menjalankan tugasnya tuh tanpa memandang gender? Iya, karena kegiatan ini kan di lingkungan OSIS juga itu ada yang cewek, ada yang cowok. Dalam pemilihan gendernya ini, kita pasti akan bagi bahwa tugas-tugas yang berat ini akan dikerjakan oleh anak-anak yang laki-laki, sedangkan tugas-tugas yang ringan itu akan dikerjakan oleh anak-anak yang perempuan. Jadi kita juga melihat kapasitas dan kemampuan anak-anak pengurus OSIS dan juga anak-anak siswa-siswi Yadika dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita adakan. Kita juga dalam pengadaan kegiatan-kegiatan nantinya, kita tuh juga akan perhatikan nih permainan atau kegiatan apa yang bisa diikuti oleh laki-laki dan kegiatan apa yang bisa diikuti oleh perempuan, dan juga kegiatan apa yang bisa diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Jadi kita di sini juga memperhatikan kemampuan dan kesetaraan gendernya di situ sih dalam kegiatan-kegiatan kami. Oke, sekarang aku mau nanya kamu nih. Hadirnya kamu sebagai wakil ketua OSIS di sini kan ada diharapkan dapat membantu ketua OSISnya ya. Menurut kamu apakah kamu akan dapat dengan bebas menyuarakan apa pendapat kamu nantinya sebagai seorang perempuan? Iya, saya akan menyuarakan pendapat saya kepada ketua OSIS, yang dimana pendapat yang saya akan sampaikan juga akan berdampak untuk memajukan SMA Yadika 3, dan pastinya saya akan selalu bekerja sama dengan ketua OSIS untuk memajukan sekolah ini. Baik, terima kasih paslon 1 ya. Saya akan pindah ke paslon yang nomor 2.
Balik lagi ke pertanyaan yang pertama, apakah kalian ketika memilih dan menjalankan tugas, ketika kalian terpilih itu kalian bakal pembagian tugasnya dengan kesetaraan gender gitu? Yang pastinya ya, biar agar kita semua yang ada di OSIS itu tidak merasakan yang ada namanya kecurangan, atau kita pasti menormalisasikan namanya keadilan. Jadi kita semua di sini bekerja sama, tidak memandang fisik atau gender sama sekalipun, untuk agar biar kerjanya itu adil dan maksimal. Cukup. Kalau kamu gimana? Kalau saya mungkin sama yang dibilang tadi sama Bang Ray, kita kalau terpilih sebisa mungkin kita tidak melihat apa itu gender. Jadi semua OSIS akan terbagi rata dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Ya, baik, terima kasih ya. Untuk kamu nih, kan kita belum melihat nih kesetaraan gender di visi misi kalian bertiga nih. Apakah ketika kamu memilih tugas nanti, ketika kamu terpilih, kamu tuh bakal setara gitu, nggak melihat gender atau gimana? Yang pasti dalam pemilihan anggota OSIS untuk dalam job desk-nya, kami melihat dari bakat mereka dan minat mereka di mana, dan yang pasti kesetaraan gender itu pasti akan dilihat. Ya, cukup. Kalau kamu kan sebagai ketua ya di sini, perempuan lagi kan. Menurut kamu kriteria apa yang membuat kamu sebagai seorang perempuan tuh bisa menjadi seorang pemimpin, dan apa yang membuat perempuan tuh efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin? Dalam memimpin itu bukan dilihat dari kesetaraan gendernya, tapi dilihat dari bagaimana sikap kita bisa tegas, sikap kita bisa menyelesaikan masalah itu, dan menurut saya perempuan juga memiliki hak dan kesempatan untuk mencoba dalam kepemimpinan. Terima kasih. Baik, sekarang saya sudah bersama Ketua OSIS SMA Yadika 3 masa jabatan 2023-2024. Silakan diperkenalkan. Nama saya Risa. Sekarang kan kamu Ketua OSIS, apa sih kekurangan dan kelebihan perempuan tuh menjadi ketua OSIS, dan juga apa harapan kamu untuk Ketua OSIS selanjutnya? Mungkin kalau misalnya kekurangannya lebih kelemahannya aja ya sebagai seorang pemimpin perempuan. Kalau kelemahannya ini karena kita tuh ngerasa susah untuk mengatur seseorang, karena kan kita sebagai perempuan, apalagi anggota kita ada laki-lakinya gitu. Untuk lebih ke mengajak bekerja sama itu lebih lebih sulit lah gitu. Sedangkan kalau misalnya di kelebihannya ini, seorang perempuan ini bisa menjadi pemimpin, tapi di satu sisi bisa menjadi seorang ibu juga di grupnya. Kalau untuk harapan